Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pada semangat? Tentu dong harus semangat. Gimana kabar kalian semua? Nah, kalau ibu nanya, bagaimana kabar kalian semua? Kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa dicoba? Tentu bisa dong. Yuk, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabar kalian pada sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek daftar hadir kalian dulu. Apakah di sini ada yang tidak masuk atau tidak? Daftar hadir kelas 6A. Alia, Alika, hadir. Fadlika, Faisal, Khairul Azam, Sofia, hadir. Talita, hadir. Ulwiyah, hadir. Nah, Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini hadir semua ya, tidak ada yang izin atau sakit. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa sebelum belajar dulu ya. Silahkan Ketua Kelas Faisal, pimpin doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukma rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya robbal alamin. Amin. Nah, dibacanya doa sebelum belajar ini agar kalian dapat mudah menerima materi yang akan Ibu ajarkan dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Pada semangat? Harus semangat tuh ya. Baik, Ibu ingin mengecek semangat kalian dulu. Mari kita tepuk semangat. Ada yang tahu? Pasti sudah hafal dong ya, tepuk semangat. Yuk, tepuk semangat. 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 Yeay. Semangat. Semangat. Yeay. Alhamdulillah, anak-anak Ibu pada semangat semua ya dan tidak sabar untuk menerima materi yang akan Ibu sampaikan. Baik, sebelum memulai pembelajaran juga, Ibu ingin kalian mengecek kebersihan ruang kelas ini. Apakah ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah, silakan keluar dan buang ke tempatnya. Silakan bersihkan dan cek kolong meja masing-masing. Kalau ada sampah, buang keluar. Sudah? Apakah sudah bersih? Alhamdulillah kalau sudah bersih. Nah, kan enak ya kalau ruang kelas ini bersih. Kita bisa nyaman dan juga bisa efektif melakukan proses belajar mengajar. Dan juga kalian nyaman menerima materi yang akan Ibu sampaikan. Baik. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu, kita sekarang akan belajar tentang membaca dan memahami surat Ad-Duha. Nah, tujuannya itu agar kalian mampu membaca dan juga mengartikan surat Ad-Duha dengan fasih dan benar. Yang kedua, agar kalian mampu memahami arti dan juga isi kandungan dalam surat Ad-Duha ini dengan fasih dan benar tentunya ya. Baik, ada yang tahu bunyi surat Ad-Duha itu seperti apa? Ada yang hafal? Baik, jika belum ada yang hafal, mari kita membaca bersama-sama ya. Silakan kalian buka buku paket kalian masing-masing di halaman 18. Situ ada bacaan dan juga arti dan isi kandungan surat Ad-Duha. Mari kita membaca bersama-sama. Sudah dibuka? Baik. Ibu akan membacanya terlebih dahulu ya, nanti kalian mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Sudah tahu bacaan surat Ad-Duha? Ada yang hafal? Belum ya? Baik, ada yang ingin maju dan membacakan surat Ad-Duha di depan teman-teman semua? Oh, Talita. Silahkan Talita. Alhamdulillah, terima kasih Talita. Bacaan Talita sudah bagus dan juga fasih ya. Baik, di sini Ibu akan mengartikan ayat dari surat Ad-Duha. Ya. Ini ada yang pertama yaitu ayat pertama wadduha, yang artinya yaitu demi waktu duha, yaitu ketika matahari naik sepenggelah. Yang kedua, wallaili idza saja, artinya demi malam apabila telah sunyi. Ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yang artinya Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau Nabi Muhammad dan tidak pula membencimu. Yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Selanjutnya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, artinya dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga kau menjadi puas. Ayat yang kelima yaitu alam yajidka yatiman fa'awa, artinya bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Ayat yang keenam yaitu alam yajidka yatiman fa'awa, yang artinya bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Yang ketujuh, wa wajadaka dhallan fahada, yang artinya dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Ayat yang ke-8, wa wajadaka ailan fa'aghna, yang artinya dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Ayat yang ke-9 itu fa'ammal yatima fala taqhar, artinya maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ayat yang ke-10, wa ammas sa'ila fala tanhar, yang artinya dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Ayat yang ke-11 itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang artinya dan terhadap nikmat Tuhanmu
hendaklah engkau nyatakan atau dengan bersyukur. Sampai sini paham? Adapun nuzulul Quran dan juga isi kandungan dari surat Ad-Duha ini itu di mana surat Ad-Duha merupakan surat yang ke-93 di dalam Al-Quran. Surat ini tergolong ke dalam surat Makkiyah. Ada yang tahu surat Makkiyah itu apa? Betul, surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Jadi, surat Ad-Duha ini diturunkan di kota Mekah. Surat yang terdiri dari 11 ayat ini disebut dengan Ad-Duha yang berarti waktu duha, di mana waktu duha ini adalah saat matahari naik sepenggalah. Nama Ad-Duha di dalam surat ini diambil dari ayat pertama yang bunyinya seperti apa? Betul, wadduha, yang artinya demi waktu duha, yaitu waktu ketika matahari sudah naik sekitar sepenggalah. Surat ini diturunkan setelah beberapa waktu Nabi Muhammad tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy menghina Nabi dengan ucapan Muhammad sudah tidak diperdulikan Tuhannya. Diriwayatkan oleh Al-Aswad bin Qais bahwa Jundub bin Sufyan mengisahkan seorang dari kaum kafir Quraisy tersebut, yakni Ummu Jamil binti Harb, di mana beliau adalah istri dari Abu Lahab, ya, berkata kepada Nabi Muhammad bahwa, wahai Muhammad, aku benar-benar berharap setanmu telah meninggalkanmu, sebab aku tidak lagi melihatnya sejak 2 hari atau 3 hari. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai jawaban atas ucapan itu, maka diturunkanlah surat Ad-Duha ini yang menegaskan bahwa Allah sama sekali tidak meninggalkan atau memurkai Nabi Muhammad. Sebaliknya, Allah selalu menjaga beliau tanpa terputus. Di dalam surat Ad-Duha juga diterangkan larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan juga orang yang meminta-minta. Jadi, apabila di sekitar lingkungan kalian terdapat anak yatim atau biasa orang yang meminta-minta, kalian tidak boleh menghardiknya atau mencemoohinya, ya. Kalian harus menyayanginya, harus berbuat baik kepada mereka. Nah, di dalam surat ini juga ditutup dengan perintah untuk kita selalu bersyukur terhadap nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi kita harus senantiasa bersyukur, tidak boleh mengeluh. Sampai sini paham? Paham, ya? Surat Ad-Duha juga dapat diamalkan ketika kita melaksanakan sholat duha. Nah, berdasarkan hadis, Zaid bin Arqam meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui penduduk Kuba di saat mereka melaksanakan sholat duha. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat duha dilakukan apabila anak-anak unta telah merasakan kepanasan karena tersengat oleh matahari. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad bin Hambali. Nah, untuk itu kita harus bisa memahami dan juga mengamalkan surat Ad-Duha ini, ya. Adapun kandungan surat Ad-Duha ini tadi menerangkan tentang pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tak putus-putusnya, larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan juga orang yang meminta-minta, dan mengandung pula perintah kepada Nabi supaya mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai sini paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, mangga dipersilahkan. Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, Ibu ingin kalian
akan memberikan soal kepada kalian. Nanti kalian jawab ya di sini. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi, tidak jauh dari materi surat Ad-Duha ini. Ibu bagikan ya. Sudah kebagian semua? Silakan Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mengisi soal yang ada di kertas tersebut. Silakan kerjakan dengan baik dan benar sebisa kalian mungkin. Azam, jangan main-main, silakan isi. Ayo, serius. Sudah selesai? Jika sudah selesai, mangga dikumpulkan di meja Ibu. Bukan koreksi jawaban kalian. Alhamdulillah, setelah Ibu koreksi jawaban kalian, rata-rata kalian sudah bisa memahami tentang surat Ad-Duha ini. Alhamdulillah. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu ingin kalian maju satu persatu untuk menghafalkan surat Ad-Duha di depan teman-teman kalian. Satu persatu ya, nanti akan Ibu panggil sesuai absen. Sebelum itu Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian menghafalkan surat Ad-Duha tersebut. Sudah selesai? Baik, akan Ibu panggil satu persatu. Alia, silakan maju. Bagus, alhamdulillah ya, bacaan Alia sudah bagus. Terima kasih Alia. Yang kedua Alika. Alhamdulillah juga bacaan Alika sudah baik dan benar. Selanjutnya Fadlika, silahkan maju ke depan. Alhamdulillah, bacaannya sudah fasih ya. Faisal, silakan maju ke depan. Alhamdulillah, bacaan Faisal juga sudah baik dan benar. Selanjutnya Khairul Azam, silakan maju ke depan. Alhamdulillah, sudah benar ya. Safia, silakan maju ke depan. Alhamdulillah, bacanya sudah baik ya. Selanjutnya Talita. Alhamdulillah, sudah bagus juga ya. Selanjutnya yang terakhir Ulbia, silakan maju ke depan nak. Alhamdulillah, bacaan Ulbia juga sudah fasih dan benar. Maka sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Baik, jika sudah paham, Ibu akan mereview materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Pada hari ini kita belajar tentang surat Ad-Duha, di mana surat Ad-Duha merupakan surat yang ke-93 di dalam Al-Quran, tergolong ke dalam surat Makkiyah dan terdiri atas 11 ayat. Di dalam surat Ad-Duha juga menjelaskan tentang pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tak putus-putusnya, dan juga larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta, dan juga mengandung pula perintah kepada Nabi supaya mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Ibu akan menyampaikan tugas untuk pertemuan selanjutnya, di mana kalian menuliskan surat Ad-Duha beserta artinya di buku kalian masing-masing, lalu menjelaskannya di depan teman-teman kalian semua. Apakah paham dengan tugasnya? Alhamdulillah ya, sudah paham. Mungkin pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan ya. Tetap semangat kalian untuk belajar membaca dan juga menghafal surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya dikerjakan dan tetap semangat.